Halo teman-teman semua, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Perkenalkan, nama saya Katarina Kewa, peserta Latsar CPNS Angkatan 43 Provinsi Kalimantan Utara. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai learning journal terkait dengan manajemen ASN. Tugas kali ini diberikan oleh tutor kami yang bernama Ibu Wahyu Eko Handayani, SPD, MPD. Sebelumnya, mari kita ketahui bersama tentang apa itu arti dari manajemen. Manajemen adalah sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerja secara bersama-sama dengan orang-orang dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Nah, sekarang apa perbedaan antara manajemen biasa dan manajemen ASN? Manajemen pegawai negeri sipil merupakan pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baiklah teman-teman, kali ini saya mendapat tugas untuk membuat learning journal berkaitan dengan tema disiplin ASN. Disiplin ASN adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dapat dijatuhi hukuman disiplin. Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu, pihak yang berwenang menghukum wajib untuk mengetahui terlebih dahulu secara saksama pelanggaran apa yang dilakukan oleh PNS tersebut. Untuk peraturan tentang disiplin PNS, semua tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Selanjutnya, siapakah yang berhak menjatuhkan hukuman bagi ASN yang melanggar disiplin? Pemberian hukuman disiplin bagi PNS dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dalam hal administrasi kepegawaian terhadap seorang PNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Nah, teman-teman, inilah jenis-jenis contoh pelanggaran disiplin yang sering dilakukan oleh seorang ASN. Yang pertama, tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah. Yang kedua, melakukan perbuatan asusila. Yang ketiga, melakukan perbuatan melanggar norma dan etika. Yang keempat, melakukan tindak pidana perjudian. Yang kelima, melakukan perbuatan penipuan. Yang keenam, melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Yang ketujuh, tidak dapat bekerja secara cermat dan kurang teliti sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara. Yang kedelapan, melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Nah, ini hanya beberapa. Masih banyak lagi jenis-jenis pelanggaran lain yang sering dilakukan oleh seorang ASN. Nah teman-teman, tadi kita sudah mengetahui bersama tentang apa itu definisi dari disiplin ASN, kemudian apa saja peraturan perundangan yang berlaku di dalamnya, kemudian jenis pelanggaran apa saja yang sering dilakukan oleh seorang ASN. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui bagaimana cara kita agar tetap disiplin dalam menjalankan fungsi kita sebagai seorang ASN. Yang pertama, tetap berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian yang kedua, bekerja sesuai dengan peran kita sebagai ASN, yaitu yang pertama sebagai perencana, kemudian yang kedua sebagai pelaksana, dan yang terakhir sebagai pengawas. Kemudian bekerja sesuai dengan kode etik ASN, dan yang terakhir bertindak sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN. Nilai-nilai dasar ASN kita kenal dengan singkatan dari ANIKA, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, kemudian komitmen mutu, dan yang terakhir adalah anti korupsi.
Baiklah teman-teman, demikian pemaparan pembahasan dari Learning Journal Manajemen ASN dengan tema disiplin ASN yang sudah kita bahas bersama. Semoga dengan apa yang sudah kita bahas bersama ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian, terima kasih, sampai jumpa dan semangat selalu.